Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Basul Masalah Rabu 18 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, 7 Juni 2023 Masehi. Salat Id 2 kali. Sudah menjadi hal biasa terjadi suatu negara, yaitu perbedaan hari raya antara dua golongan. Yang satu ikut pemerintah, yang satunya dengan metode hisab sehingga berbeda dengan pemerintah. Yang jadi masalah adalah seorang qari yang diminta oleh masyarakat untuk mengimami sholat Id di hari rayanya kelompok yang menggunakan metode hisab. Sedangkan qari tersebut mengikuti hari raya yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu itu ru'yah. Sehingga ia menjadi imam sholat sedangkan ia masih berpuasa Ramadan. Pertanyaan, bagaimana hukum mengimami sholat Id padahal ia masih mengerjakan puasa Ramadan? Jawab, hukum tindakan dia menjadi imam sholat Id padahal ia masih mengerjakan puasa adalah haram. Dikarenakan mengimami sholat jamaah yang menurut keyakinannya sholatnya tidak sah karena sholat sebelum masuk waktunya. Karena sholat Id itu sudah selesai Ramadan, padahal dia itu masih meyakini masih Ramadan sehingga masih puasa bulan Ramadan. Dikarenakan juga mengimami jamaah yang jelas menentang keputusan pemerintah yang sah. Pemerintah yang sah. Karena tertib orang yang beda pendapat dengan keputusan pemerintah dalam menentukan salat Id adalah tidak boleh mengerjakannya terang-terangan. Itu istihad dia sendiri, maka harus dikerjakan dengan sembunyi, tidak terang-terangan. Ini juga sebetulnya ini di antara hikmahnya itu adalah untuk menjaga istimaiyat di seluruh orang Islam, sehingga orang Islam itu nampak bersatu semuanya begitu dan ngikut semuanya apa yang telah ditentukan oleh pemerintahannya. Itu penting sekali menjaga istimaiyat di antara orang Islam. Kalau orang itu yakin bahwa dia sudah keluar Ramadan, kemudian dia itu sudah masuk di bulan Syawal, 1 Syawal, dan dia mesti harus sholat Id, maka sholatnya mestinya harus tidak terang-terangan, sembunyi. 2. Masalah berkurban dengan ayam. Seringkali di pondok, terutama mendekati hari raya kurban, ada targhiban bahwa amalan yang paling utama pada tanggal 10 Dzulhijjah adalah mengalirkan darah. Maka ada seorang ustadz mengatakan seandainya tidak bisa berkurban dengan unta, sapi atau kambing, maka boleh berkurban dengan ayam karena sama-sama mengalirkan darahnya. Pertanyaan, apakah perkataan ustadz tersebut bisa dibenarkan? Padahal sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa yang namanya an'am adalah unta, sapi, dan kambing. Jawabnya, pernyataan tersebut tidak dibenarkan. Pernyataan ustadz tersebut itu tidak benar. Karena kurban harus berupa hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing. Ini kurban yang sah itu. Selain itu tidak sah. Hanya saja di dalam kitab Al-Baijuri disebutkan bahwasanya bagi orang yang tidak mampu dianjurkan untuk menyembelih ayam atau angsa dan sejenisnya, karena ikut kepada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu, pendapatnya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang menyatakan bolehnya berkorban dengan ayam. Nanti ada juga yang berpendapat membolehkan berkorban dengan ayam atau sejenisnya. Nah, masalah mengirim uang untuk dibelikan hewan kurban, ini terjadi juga banyak. Zaid tinggal di Jakarta, ia mengirim sejumlah uang kepada Ahmad yang tinggal di pondok pesantren Jawa Timur agar dibelikan seekor kambing untuk kurban ketika Idul Adha. Sehingga Zaid mewakilkan kepada Ahmad pembelian hewan kurban dan penyembelihannya.
Pertanyaannya, apakah praktek demikian diperbolehkan? Jawabnya diperbolehkan. Sah, boleh saja seperti ini. Jadi orang yang berkorban tempatnya jauh sana, duitnya dikirimkan di sini umpamanya, dititipkan kepada orang, diwakilkan kepada seseorang untuk membeli kambing dan menyembelih, dan juga dipasrahkan kepada orang itu niatnya nyembelih. Dari pembahasan di atas, di samping ia harus taukil, mewakilkan untuk pembelian hewan kurban dan mewakilkan penyembelihannya, ia juga harus memasrahkan niatnya kepada orang yang kepada orang yang disuruh tadi. Jadi memasrahkan niatnya juga. Aku nyembelih sebagai gantinya fulan, atau niat nyembelih untuk fulan, sama saja niat nyembelih. Berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Bolehkah berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia? Jawab di tafsil. Jika mayit berwasiat, maka boleh atau sah korbannya. Tapi jika tidak berwasiat, maka tidak sah. Tetapi menurut pendapat lemah, ada yang membolehkan atau yang mengesahkan, walaupun mayit tidak berwasiat apapun, seperti sedekah. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, alif baina qulubi ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma asbihim sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.